Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wa nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannifu hadal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi tamla'uhu wa la ilaha illallahu laisa laha dunallahi hijabun. Artinya wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallahi, kalimat subhanallah itu nisful mizan, separuhnya timbangan amal, separuhnya timbangan amal. Walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah tamla'uhu, dapat memenuhi mizan itu, ya, dapat memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Wala ilaha illallahu, dan kalimah la ilaha illallah itu laisalaha, tidak ada baginya, laisalaha dunallahi hijabun, tidak ada hijab baginya selain Allah. Artinya Rasulullah yang bersabda bahwa kalimat subhanallah itu kan tasbih, ya. Kita suka bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah itu, ya. Itu nismul mizan. Kalau ditimbang nanti di timbangan amal, ini, ya, ini amal kita misalnya kan, ini apa, benggolannya timbangan yang 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, seton, sekintal itu di sini, ya kan? Terus ditaruhin di sini subhanallah, itu udah separuhnya itu, separuhnya. Walhamdulillah, dan alhamdulillah itu memenuhi. Begitu kita masukkan alhamdulillah, glek sama, glek sama. Wala ilaha illallah, tidak ada hijab selain Allah. La ilaha illallah itu yang membuat kita terbuka hijab dengan Allah. Sempurna dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tambahin Allahu, tambahin la haula wala quwata illa billah. Jos. Ruang jumlah wes, orang sak timbang-timbangan. Jos, enggak ada hijab lagi dengan Tuhan. Tapi la ilaha illallah sing tenan. Jangan cuman ditukar berkat. Kalau ditukar berkat ya pulang cuman bawa berkat. Jangan ngarep-ngarep berkat. Berkatnya soleh. Itu keutamaan la ilaha illallah. Secara dohiriyah jelas. Zaman modal la ilaha illallah sama subhanallah bihamdihi mulai bawa berkat. Apa meneh mimpin berkate double, amplope tebel. Itu keutamaan la ilaha illallah. Secara lahiriah. Secara batiniah dia jadi bentengnya Allah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Kemarin ya. La ilaha illallah itu hisni, la ilaha itu benteng itu. Nggak ada yang bisa nutup-nutupin. Udah. Wa man dakhala hisni, siapa aja mau masuk ke dalam bentengku, amina, aman dia. Nggak ada yang bisa ganggu. Min azabi, selamat, aman, sentosa, nggak tersentuh oleh azabku. Secara batinnya. Lahir batin dipandang dari sudut lahir, sudut batin. Jadi bagaimana keutamaan tauhid itu
dipandang dari dua sudut pandang. Sudut pandang apa? Ya kalau sudut pandang pengetahuan dengan sudut pandang ilmu. Terus dipandang dari dua sudut pandang ilmu. Emang ilmu ada dua? Kata Nabi. Saya membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Saya membaca. Ya, karena saya membaca jangan ditanya kapan Pak Warto ketemu Nabi. Ya, Pak kan tahu saya membaca hadis. Di hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu ilmani, ilmu fil qalbi padalika ilmu nafi, wa ilmu ala lisani padalika hujatullah ala khalqihi, rawahu At-Tirmidzi. Nah, ngono jadi ketemu lah. Kapan ketemu Nabi? Aku mau hadis, kan jelas Pak. Apa katanya di situ? La ilaha illallah. Jadi al ilmu ilmanin. Ilmu itu ada dua. Yang pertama al ilmu fil qalbi. Ilmu yang tertancap ke dalam qalbu. Padalika ilmu nafi. Maka itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat yang bakal kebawa mati. Ketok dawe Rasul. Nah, zaman mau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya itu dawe Rasul. Coba hadisnya lewat Tirmidzi. Ilmu ada dua macam. Al ilmu fil qalbi. Ilmu yang tertancap dalam kalbu dan kita selalu minta kalau berdoa. Dia tertancap di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Barusan kita minta dengan wadah yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Lubuk hati. Nah, terus pertanyaannya, wis apa durung? Dipertigas. Fadalika ilmu nafi, maka itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Tuh. Oke ya. Yang kedua, wa ilmu ala lisan, ilmu yang cuman ada di lisan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Banyak apa dikit? Banyak. Banyak apa kebanyakan? Banyakan. Kenapa mudah? Ilmu di lisan itu bisa kita mendengar, nyampe di lisan, bisa dengan kita melihat. Melihat bisa membaca, bisa melihat apa yang kita lihat, sampaikan lewat lisan. Tidak nangkep dalam hati. Apa itu? Hujatullah ala khalqihi. Itu hanya hujah, itu hanya argumentasi. Cuman buat apa? Gaya-gayaan gitu loh. Wah, kalau ngobrol kalau kancane mau kalah. Coba halil kabeh ditokno kabeh. Sampeyan wis ngerti, burung ngono lha piye? Embuh. Pripun? Nah, kita siji dari sisi lahiriah, ilmu lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah 30. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, atau ditambah subhanallahil azim. Kan 10 ya. Mulai berkati loro. Nek mimpin. Sing ora mimpin alhamdulillah. Oleh berkat siji plus nek. Kadang-kadang keutamaan cara lahiriah itu. Cara batinnya. Nah, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa masuk ke dalam bentengku, maka aman dia dari siksaku, dari azab. Jadi harus masuk. Masuk apa di luar? Di sini apa di sini? Masuk. Masuk. Piye carane ora nglebokno? Ditalkin. Diperintah apa tidak? Siapa yang perintah? Oh, dia perintah. Rasul. Ada hadis saya baca di situ dituliskan laqinu mautakum.
bila ilaha illallah. Talqilkan kepada orang-orang yang mau mati di antara kalian, orang-orang yang mau mati di antara kalian. Kita ini orang yang sudah mati apa mau mati? Mau mati. Iya. Ditalqin dengan apa? Bila ilaha Illallah. udah mati baru ditalqin. Tapi wong kebanyakan gitu Pak. Ya wis ora apa-apa, timbangane mutung. Hitung-hitung ngelek nek sing nyusek Urip. ngingetin yang takziah. Ngingetin yang nyelawat. Tuh, sebelum kayak gitu tuh ditalqin diem aja. Mumpung kamu masih ada nyawanya, ditalqin bisa ngikutin. Lihat tuh kalau udah dikubur. Ditalqin bisa ngikutin apa tidak? Ini menengah ya. Jadi pelajaran buat siapa? Yang hidup. Ben kelingan mumpung durung kaya ngono kowe. Talqin no. Wes ngono kasep. Wong kadang-kadang talqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Grogol. Lah kok grogol. Mumpung ada kesempatan jangan bilang sibuk. Sibuk Pak, nggak sempet. Sibuk apa sampean sekarang? Sibuk-sibuknya sampean masih bisa WA-an, masih bisa Facebookan, masih bisa baca. Sibuk itu kalau ke kamar mandi aja nggak sempet. Harus di kamar mandi brebes. Harus di kamar mandi prepet. Harus ludah buwe. Itu sibuk. Pakaian pampers itu sibuk. Nah, sampai nih saya sempat macam-macam kok ngaku sibuk tuh loh. Alasan nggak sempet, nggak ada. Ini kesempatan kita itu sekarang saat ini di sini. Nanti belum tentu kita punya kesempatan begini. Jangan cari-cari alasan yang enggak. Ini loh kesempatan. Nanti 5 menit lagi nggak tahu, bisa jadi kita mau niat tapi berubah pikiran. Bisa nggak? Bisa. 5 menit orang bisa berubah pikiran. Kesempatan itu sekarang saat ini di sini, kamu nggak ada kesempatan bagaimana? Kesempatan Pak waktu kurang dikasih waktu 24 jam. Halo, ini membangkitkan kesadaran itu begini. Apa nunggu lo grogol nunggu ngono? Rai sapa pun nek grogol. Ya. Makanya Rasulullah kembali mengingatkan kafabil mauti wa cukup dengan kematian itu. Kau jadikan nasihat, kau jadikan pelajaran buat kamu. Kamu cepat atau lambat bakal kayak gitu loh. Gimana? Semodel apapun pakaian sampean yang sekarang sampean pakai, sebagus apapun, nanti pakaian sampean seragam. Nanti dipakai pakaian seragam. Semewah apapun mobil sampean sampai itu ngono apa mobil yang paling mahal itu, ntar ujung-ujungnya sama seragam. Udah jumpaane kereta jowo. Rupa papat, rupa menungso, ditutupi anjang-anjang, diuruki, disiram kembang. Boiro kembange opo. Fakta apa fiktif? Nyata apa khayalan? Nyata. Ya iya, pernah melihat, pernah menyaksikan, dijadikan pelajaran. Iya. Oh, wingi kae Buyani, wingi kae Bu. Lah aku kapan? Wis tau ngono. Wong terus sing dianggap mati, kaya seolah-olah awake dhewe ora bakal. Itu menjadi masalah. Itulah kelalaian. Itulah namanya goflah. Sama pribadi sekarang, coba orang
yang paling dekat sama kita sekarang waktu hidup, waktu kita mati, dia yang paling gemes sama kita. Kalau ada orang meninggal, kita dikubur, yang injek-injek orang paling dekat kita apa orang yang jauh? Dekat. Wah, orang injek-injek kayak apa? Itu kan pelajaran. Aduh. Belum orang wong akrab turu bareng ning isor, giliran mati dia yang paling kejem injek-injeknya. Kata morgana dunia ini. Mumpung saya urip masih ada kesempatan sekarang. Kenapa sih saya itu? Mau cari kesempatan kapan? Kesempatan kita itu ya sekarang saat ini di sini. Besok nggak tahu. Kemarin udah kelewat. So, kenapa nggak kemarin udah kelewat udah. Mau balik ke kemarin nggak bakalan. Ya, jadi waktu itu kita yang ngatur. Bukan kita yang diatur oleh waktu. Gitu loh bos. Paham ya? Enak lah. La ilaha illallah tutup. Ya ada hijab. Tapi nek la ilaha illallah tenan. Kudu mlebu. Aman. Makanya nanti tutup nenek, itu kanggo wong sing wis mlebu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin. Itu loh kalimat yang hak. Itu ucapannya. Nah tahlilan, nah begitu dapat berkat hilang itu. Terus dilanjutkan apa? Alaiha nahya. Di atasnya kalimat la ilaha illallah kalimatul haqqin itu aku hidup. Kenapa? Kita diturunkan itu, mengucapkan itu dulu di hadapan Allah. Di hadapan Allah, disaksikan Allah. Alaiha nahya. Di atas la ilaha illallah itu kami hidup. Wa alaiha namutu. Usahakan di atas la ilaha illallah juga saya mati. Itu keren Pak cita-cita. Di atas la ilaha illallah saya hidup. Nanti saya mati tetap di atas la ilaha illallah. Artinya aku hidup muslim, mati muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Apal dalile. Oh, nanti bakal dibangkitkan dari kubur. Wa alaiha asu. Dan di atas la ilaha illallah itu nanti aku dibangkitkan dari kubur. Insya Allah ta'ala minal aminin. Insya Allah ta'ala kita termasuk golongan orang-orang yang aman. Kenapa? Sudah masuk birahmatillahi wa karomi. Dengan berkata apa? Kasih sayang Allah dan kemuliaannya. Kenapa? Kalimatul hakim. Ngono lek ngapalno tenanan pun pengen apa? Nek mimpin tahlil penutupane iku ya. Ditakoni ngerti. Jadi betul. Penak lho ngene. Ngajine penak ngono. Pegel jane ning ati kok wato lambene. Hah? Wis ora apa mbok lambe-lambeno tapi dalam hati aja ya aja diucap ya. Wah, ngucap kok ngajak dalem. Wis dalam hati Pak wato lambene. Wis ora apa-apa ngaku ora ro. Yo ada lagi. Ngajane apa enak aja paling enak kali kowe. Wis ora apa-apa kok. Tapi demi Allah, saya walaupun mulutnya begini tidak ada di dalam hati, tidak ada kebencian saya terhadap jenengan, tidak ada hasud saya, tidak ada kepentingan apapun saya. Yang ada nah inilah kita silaturahmi, menebar cinta dan kasih sayang, pasedu, mempererat. Kenapa aku karo dulur kok pakai tedeng aling-aling, karo dulurku dhewe kok. Aku sayang kok karo dulurku. Nah, aku nek dulurku cilaka ya aku melu sedih. Hah? Oh nek dulurku bahagia, aku seneng. Eling karepe ora eling pengen kowe sampean bahagia. Nek perkara susah rasa kondo aku. Wong aku wis apal karo susah iku. Aku karo susah wis apal, nek susah aja kondo aku, nek bahagia ngomong ngono lho. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat. Aja pas susah ngomong. Wah, pas saiki aku. Wah, Pak aku saiki koyo tanu wingi-wingi oleh biake meneng ae. Ya betul. Apa enak iki. Oh ya tenang ya. Kita menghayati kita ya.
Mbok iso menghayati mbok ora karepmu, rungone karepmu ora rungone karepmu, paham karepmu ora karepmu. Gampang. Bon. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di ilmu itu ada dua macam, Pak. Dan itu dibuktikan. Ilmu qalbi, ilmu lisan. Di Al-Quran di surat Al-Kahfi itu ada kisah panjang. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan menjumpai hambanya yang soleh. Dan Nabi Musa tidak sanggup mengikutinya. Gini badan. Nabi Musa jelas ilmunya. Taurat dia pegang. Dia pemimpin terbesar Bani Israel. Pemimpin, unggul, ulul azmi. Tapi hamba yang soleh pakai ilmu apa? Orang megang kita. Nah itulah namanya membuktikan bahwa ada ilmu fil qalbi. Ini ilmu fil lisan. Aku moco mampir lisan. Jadi betul. Sampai yo iso moco mau. Mampir yang lisan. Itu jatuh kok. Nah rano ini kan rano omongan. Nah jadi omongan loh. Ayo wis. Mbok lebokno ati karepmu, ora mbok lebokno ati karepmu. Ning nek pengen ilmu manfaat, lebokno ati. Wis gampang, wis seru sampean. Penting aku matane. Beda betul. Enggak ada paksaan. Tergantung jaringan dhewe saiki. Wis seru. Ora mikir wong sayur bareng kok. Sing rumpang itu arep mantu diancu malah ora arep mantu. Salahmu dhewe ya kan. Ya, lanjut ya. Wa barada ana amudan min nurin waqifun baina yadadillahi fa idza qala qailu la ilaha illallah ihtazza likal amudu fayaqulu ta'ala lahu uskun fayaqulu kaifa askunu walam taqfir liqailiha fayaqulu ta'ala qad ghafartu lahu fayaskunu. Wah, keren ini, Pak. Oke ya. Bahwa roda telah warid, telah sampai kepada kita suatu kabar, satu hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya warid. Kita wirid yang diharapkan adalah warid. Warid itu sesuatu yang kita dapatkan. Dapat kabar. Ilmu pelajaran. Apa isinya? Ana amudan. Bahwa sesungguhnya ada satu tiang. Imadun itu tiang. Ya, amudan. Ada satu tiang. Min nurin. Tiang itu dari cahaya. Tiang dari cahaya. Dari nur. Tiang tapi dari nur. Wah, cahayanya luar biasa. Waqifun. Dia berdiri kokoh, wukuf diem berdiri kokoh. Baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiang yang terbuat dari nur berdiri kokoh tegak di hadapan Allah. Faida qolal qailu, maka apabila berkata atau mengucap atau membaca al-qailu, seseorang yang membaca, qail itu yang berkata, mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ada orang yang mengucapkan dengan ucapan la ilaha illallah, ihtazza, maka gemetar, gerodok, apa? Zalikal amudu, tiang itu. Ihtazza zalikal amud, tiangnya guncang di depan Allah. Bisa dipahami ya nih? Bisa dipahami bahasanya Pak ya? Nah, setelah itu fayaqulu ta'ala lahu. Lalu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada tiang itu, uskun, hei man, berhenti kamu, diam kamu, ujung goyang, tiang goyang, aras goyang, goyang aras, pilar-pilar alas goyang semua. Gara-gara orang ngucapin la ilaha illallah di depan Allah. Kata Allah, diam kamu. Nah, uskun fayaqulu. Maka tiang itu menjawab di hadapan Allah. Kaifa askunu? Bagaimana saya mesti bisa diam
tinggal diem aja kok nggak bisa. Gimana saya bisa diem kan? Lihat hamba-hambamu itu, lihat hamba-hambamu itu. Gimana aku bisa diem? Lihat apa yang diucapkan oleh hambamu itu. La ilaha illallah. Dengan suara yang kayak begitu, gemuruh kayak gitu malam Jumat. Gimana aku bisa diem? Ya udah kamu diem aja. Kaifa askunu? Bagaimana mungkin aku diem? Walam takfir liqailiha, sedangkan engkau belum mengampuni dosa-dosanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Enggak mungkin kau diam sebelum kau ampuni dosa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hebat apa tidak? Emang sepele la ilaha illallah? Jangan sepelekan malam Jumat. Taman cari di mana nggak nemu sampai dikir ya. Halo. Bagaimana mungkin kamu diam lihat hambamu dia yang ucap la ilaha illallah dengan gemuruh begitu, sedangkan engkau belum ampuni dosa mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira Allah jawabnya gimana? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu lahu. Wih, udah diam lu. Benar-benar, sungguh-sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, kata Allah. Baru fayaskunu, maka tiang itu berhenti. Udah diampuni semua, berhenti. Jadi kita belum pulang, udah diampuni dulu. Gimana yang ada begitu? Cuman di halako dikit. Mencari kemana sampean? Mencari kemana? Bukan kata Pak Warto ini. Sama-sama kita baca. Dan saya baca selalu disimak. Saya khotam Al-Quran 30 juz disimak. Bukan baca sendiri, disimak orang baca. Dia benar? Ayo ya. Dan saya baca kitab ini sampai nyimak. Saya nggak baca sendiri. Sampai nyimak nggak? Sama nggak bacaannya? Iya. Udah. Masuk. Gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Bahwa roda aidon. Saya bisa disetel, Pak. Jangan galau. Oh, jam 10. Udah, tenang. Saya selesai sekarang buat bisa. Setel tek. Iya. Tiang yang buta dari cahaya aja. Ayo, yo saya ngono. Aku ampuni dosanya. Klek langsung menang. Aku yang ngene enggak. Yo Pak, yo Pak. Gampang. Bagaimana mau berhenti saya? Sampai ngantuk gitu. Sampai teges lalu larang mau. Ya. Gini ben orang ngantuk. Aku lemar-lemar ya tambah ngantuk. Ngene aja gaya ya purane. Ngene aku lemar-lemar tambah ngantuke. Direwangi ngene kok mbelani ben sing do ngaji duwe fadilah mulai ben ora iki ben ana ya. Bawa roda aidon. Nah. Bawa roda dan datang pula warid anal abda, ya, bahwa sesungguhnya seorang hamba, al abda, abdu, ana sesungguhnya al abda seorang hamba, iza apabila kola dia mengucapkan atau mengatakan la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, lam tamuro, maka tidaklah melewati la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu ala sayiatin kepada suatu kejahatan atau dosa fi sokifatin dalam buku amal si hamba ila mahadha, kecuali menghapus itu kalimat hatta tajidah hasanatan, sehingga ia menemukan suatu kebaikan. Patas gunung ila jambiha, lalu diam kalimat la ilaha illallah itu di samping sokifah. Jadi apabila seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, maka tidaklah kalimat la ilaha illallah itu melewati catatan amal-amal hamba. Kita punya catatan amal apa enggak? Ya. Dia melewati, ya, sehingga terhapus semua amal keburukannya itu dan diganti dengan kebaikan.
Lalu la ilaha illallah itu berhenti di catatan itu. Tak. Catatan jelek-jeleknya itu dihapus. Diganti kebaikan dan la ilaha illallah berhenti di situ. Keren ya? Keren ya? Itu pahala haji dapat. Zaman malam Jumat kan pergi haji belum tentu bisa. Walaupun punya duit kan nunggu 10 tahun, ya nih nyampe 10 tahun nah orang. Ada amalan haji hakikat, bukan hakikat haji, haji hakikat. Zaman buat tawajuhan bisa dapat pahala haji, walaupun nggak berangkat. Apa mungkin? Mungkin pernah terjadi, pernah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah itu kekuasaannya mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau dia mau, inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tuh paham apa? Oke ya. Dulu ada orang pergi haji. Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih ada di tengah Rasulullah. Dari yang haji banyak. Termasuk para sahabat, ada Sayyidina Umar, dia pergi haji. Pas selesai haji, ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku, tahun ini orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini nggak ada yang mabrur kecuali satu, kecuali hanya satu orang. Dan Rasulullah menyebutkan namanya, si Fulan yang mabrur. Padahal sahabat-sahabat orang-orang waktu itu di Mekah waktu sa'i ya nggak ketemu, waktu tawaf ya nggak ketemu, waktu wukuf ya nggak ketemu, waktu nggak ketemu. Waktu di Mina juga nggak ketemu. Tapi kok malah yang haji nggak ada yang mabrur malah disebut Nabi. Padahal itu tidak ditemukan di Mekah. Lalu dicari alamatnya. Assalamualaikum, mas sama di rumahnya anteng banget dia. Sini enggak. Sampai tak cari-cari di Mekah di mana enggak ada. Katanya sama ya saya emang nggak ke sana. Loh, nggak ke sana bagaimana? Loh, saya itu pulang haji. Dibilangin Rasulullah bahwa haji tahun ini nggak ada yang mabrur kecuali satu orang. Nah satu orang disebutnya itu sampean itu yang nggak ada yang mabrur. Tapi aku nggak ke sana. Loh kok iso? Ya bisa. Terus gini aja, apa sih sebenarnya yang saya lakukan? Oh gini loh mas, saya udah punya niat untuk mengamalkan ibadah haji. Wong ibadah haji itu rukun. Kenapa? Di dalam ajaran agama Islam, apabila salah satu rukun itu tidak dilakukan, maka tidak sah. Betul nggak? Rukun wudhu ada salah satu rukun yang tidak dilakukan tidak sah. Jangankan salah satu rukun tidak dilakukan, ya kan? Sampai mau coba Fatihah nggak paseh aja jadi masalah. Apalagi nggak baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah rukun. Bagaimana dengan rukun Islam? Ya sama nara haji Islamnya piye? Rukun Islam 5. Itu sebabnya, ini solusi. Ternyata apa? Saya sudah niat untuk haji, tapi aku nggak berangkat. Lah emang kenapa? Nah, duit saya udah kumpul untuk bekal haji cukup udah. Terus ada tetangga saya sakit, dia nggak punya biaya. Lah saya ngurusin tetangga saya yang sakit dulu. Nah saya nggak tahu ya, saya nung tak biablu hitung-hitung, tahu-tahu udah dia sehat. Saya mau berangkat haji, duit ora cukup. Jadi aku rasido berangkat haji. Oh, itu ternyata yang mabrur hajinya. Halo, begini ini diceritain nggak sih kalau mau berangkat haji? Enggak. Enggak, begini apa ayu? Apa ayu aja dan gue nanya dong ngerti kabeh. Itu sebabnya. Padahal perintah haji itu semua manusia. Walillahi ala nasi hijul baiti
dan semata-mata karena Allah, ya kan, diwajibkan bagi semua manusia untuk melakukan haji. Semua manusia. Manis tato ailai sabila, bagi orang yang mengetahui, mengerti, tahu ilmunya, tahu jalannya. Kira-kira nek wong Mekah ibadah haji neng Mekah, tahu jalannya enggak? Mampu enggak? Tapi nyatanya Enggak. malah pada pergi. Pergi panas ke Singapura. Nah kita yang jauh, alasannya kan nggak punya ongkos. Bagaimana ketika udah mati belum haji? Padahal itu rukun. Padahal semua manusia. Ya, itu dia. Ini loh bisa. Gitu. Mengenai la ilaha illallah juga bisa begitu. Bus dosanya diampuni semua. Allah yang urusan. Keburukannya dihapus, diganti kebaikan dan la ilaha illallah ada di catatan itu. Punya nggak kita buku catatan amal? Iya. Nah itu punya. Dibaca apa tidak? Enggak ada. Nek koper, nek jelingne, ungu jelingne ora. Oke ya, lanjut. Wabaroda aidon alau kanati samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihina fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin la rohajat bihina la ilaha illallah wa ma waroda fi fadli hadil kalimati kasirun syahirun. Ya dulu Wabaroda dan telah waris pula telah datang pada kita pula alau kanatis samawati sab'u, ya, bahwa jika sekiranya ada langit yang 7 tingkat, 7 lapis langit, kalau sekiranya 7 lapis langit, wal arduna sab'u, dan 7 lapis bumi, wa ma fihina, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, fi kafatin, diletakkan dalam satu timbangan. Ya, satu timbangan kafah itu suatu piring timbangan amal. Jadi timbangan amal itu kayak ada piringnya gitu kan, yang buat naruhin itu kafah itu. Lalu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian apa saja yang ada di antara 7 lapis langit dan bumi diletakkan dalam sebuah piring timbangan amal. Piring timbangan amal. Wala ilaha illallah fi kafatin. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di piring yang sebelahnya. Yes. Bumi langit seisinya, ya, bumi langit plus isi bumi isi langit diletakkan di timbangan piring timbangan sebelah, kemudian kalimat la ilaha illallah di sebelahnya. Yes. Apa yang terjadi? Yang terjadi la rohajat bihina, tentu mengungguli beratnya kepada langit dan bumi la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kemudian apa saja yang ada di antara langit dan bumi diletakkan di piring timbangan amal sebelah, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di piring sebelah, la ilaha illallah lebih berat daripada itu semua. Ini jomplang. Belum. Oke. Nah, wa ma waroda fi badli hadil kalimati kasirun syahirun. Dan keterangan-keterangan yang tadi disampaikan, yang sudah sampai ke Peda, ya fi badli hadil kalimat, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ini kasirun syahirun, banyak kalau mau diceritain. Bahkan sudah termasyhur, terkenal tentang la ilaha illallah. Salah satunya aja ya, salah satunya aja saya contoh. Saya besok diundang selamatan. Saya lagi, ya Pak Suwat nanti putune Jumat. Nah, jadi undangannya bar maghrib. Itu kan saya besok. Tapi saya ceritakan, namanya cerita yang masa lalu lah, jangan. Kalau besok kan ceritanya saya. Nah, dia cerita zaman dulu. Ada orang punya hajat, nyunatin.
nyunatin anaknya. Beleh wedhus. Beleh Dus. kambing. Beleh kambing. Undang lah tetangga-tetangga. Ya cuma beleh kambing ya tetangga sebelah-sebelah diundang. Terus selamatan undang Ustaz. Ya Ustaz Dedi apa Ustaz Slamet apa Ustaz Andri lah. Ustaz Kalimi apa Ustaz Sopimin misalnya ya. Ustaz Joko atau apa. Yang suruh mimpin tahlilan. Ya. Kowe boleh wedhus tahlilane la ilaha illallah ping 100. La ilaha illallah ping 100. Boleh wedhus. Subhanallah wa bihamdihi-nya ping 70. Dongane dawa kae semua kabeh donga disebut. Seneng lho? Seneng. Nek ra seneng. Seneng enggak? Oh, biasa wong ustaz biasa. Woi, pulang. Selesai, rampung pulang. Tidak ada masalah. Ya sewe, kabul hajat ya. La ilaha illallah akeh, dungane dawa. Nah, pas punya hajat lagi ngawinin. Nek hajat sunatan kan ora ana sing dijalui uang sayuran. Nggak ada orang nyunatin minta uang sayurnya berapa? Nggak ada nego, pas ngawinin deh. Aku cerita zaman biyen apa? Pas ngawinin Kok nyambung ya? pas nyunatin kan boleh wedhus. Pas ngawinin boleh sapi, Pak. Mbok menawa baru oleh uang sayur. Cukup nggo tuku Sapi. Ora ben bae dapat uang sayur kok. Wis, undang sing akeh wonge. Sapi ya, Pak. Kiai ini aja Ustaz Andri lho, apa cendol Ustaz Andri lho, Ustaz kampungan. Jangan top dikit gitu. Wah, kiai haji aku sampai iki piye ngono, ya kan. Dile ngundang kiai top. Ya, di riwayatnya diterangkan ya, itu yang diundang Mbah Khalil Bangkalan. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Sapi yo, Pak. Mbok menawa yo bar nego oleh uang Sayur. gitu, Pak. Malah satu riwayat dinyatakan beliau adalah waliyun min auliyaillah, salah satu wali dari wali-wali Allah. Diundang Pak Khalil. Untuk apa? Mimpin tahlil. Mimpin apa yang terjadi? Jamaah kumpul kebak. Itu gue saat ini niki para tamu undangan pun cekap pun sampai komplit. Monggo pulau pasrah bongkoan acara saged dimulai. Oh iya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wajah. Kulu jami'an. Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Melo. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin alihana ya wa la namut wa la hanu pasu insyaallah taala minal amin bi rahmatillah wa karami innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Wis ya. Wis ya. Aku tak ono urusan. Sing duwe gawe piye? Sewa. Diancuk, tapi dalam hati ora wani, tenan wani pamreng no. Dalam hati ditinggal lungan. Diancuk. Boleh sapi ngono tok. Wah ini boleh wedhus tahlilan ping 100. Dongane dawa, mosok boleh sapi jamane sakmene akeh sakmono terus wis. Udah sarwali tiang deh balik. Kowe ngomong apa? Mau boten ngomong apa-apa, boten. Halah, asing jujur, aja ngomong ini. Kowe ngomong apa?
Mboten ngono, kowe getun. Mboten kowe sing jujur. Kowe mbacen aku to. Nah. Berkatmu sing isi sapi. Padakno karo sapimu sing paling gedhe. Gore, golek pring. Pring prontak. Gantung sapimu ning pring. Sapine digantung ning pring. Jaluk kertasnya. Tulis la ilaha illallah. Gantung sebelah. Jomplang, mulut gitu, bisa. Mungkin pun cekap-cekap aja, cekap-cekap aja, pun ngapunten. Nyepelek, itu kisah nyata dulu. Masih banyak lagi terkenal itu cita-cita itu, kalau saya mau cerita lagi masih ada lagi. Cekap ya, itu gue contoh ya. Percaya oleh, ora percaya oleh, mau mikir cerita. Neng ono hubungannya dengan yang kita kaji, sekedar contoh. Mulane aja nyepeh. Ya nek lambemu ya mungkin gedebres ana iku nek, ya kan. Makane hati-hati ngucap la ilaha illallah. Jadi jaluk berkat. Eman fadilai, eman keutamaannya. Bon ya, tak lanjutnya biar rampung. Wal qasdu al isaratu junal istiqsa'i wa yakfi fi ma'rifati fadliha annahal kalimatul lati yadkhulu bihal insanu fil islami wa man kutima lahu indal mauti biha faza bisa adatil abadiyatil lati la saqo wa tabadaha. Allahumma ya karim nas'aluka an tuhyiyana wa tumitana wa tab'asana ala qauli la ilaha illallah mukhlisina wa walidina wa ahbabana wal muslimina amin ya rabbal alamin. Wal qasdu dan yang dimaksud al isaratu ialah isaroh. Isyarat, tahu ya, isyarat bukan syarat, isyarat. Tanda diisarati. Ya, yang dimaksud itu adalah sebuah isyarat. Isyarat apa? Junal istiqsoi, tidak menyelidiki dengan mendalam. Artinya waktu saya cerita tadi kan zaman nggak mungkin lidiki ke depan Mbah Kolil kan, malah nyasar engko. Tapi ini Arab Rono, ayo bareng aku, insya Allah tekan. Ya, kalaupun jembatannya rubuh, memang dari dulu jembatannya rubuh. Ya, masa jembatannya berdiri. Kalau berdiri, ayo lewat. Ya, aja masalah jembatan, punya niat nanti ke sana, muharram ke sana, nanti naik mobilnya naik ferry, nyebrang 5 menit. Kita kembali dari Surabaya. Insya Allah, nanti kan nggak sekarang. Itu, jadi kita kan nggak meneliti, ini isyarah untuk memperkuat. Memang kita tidak melalui penelitian yang mendalam. Wa yakfi fi ma'rifati fadliha, dan cukup dalam mengetahui keutamaan kalimat la ilaha illallah, cukup supaya kita ngerti dan mengenal tentang keutamaannya kalimat la ilaha illallah. Masalah cerita-cerita itu terserah. Ya, yang penting kita paham dan kita sekarang kenal bagaimana fadilah tentang la ilaha illallah. Anahal kalimatu, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat alati yadkhulu bihal insan, yang bisa masuk dengan membaca kalimat itu semua manusia. Bahwa semua manusia bisa masuk dalam kalimat itu. Fil islami, ke dalam Islam. Jadi kalau mau Islam ngucapin apa? La ilaha ashadu alla ilaha wa ashadu anna muhammadar rasul. Islam. Kita juga dulu sudah. Dosanya hilang, Pak. Tadinya nggak Islam 60 tahun. Ya, tukang judi, tukang togel, tukang macam-macam. Yang ngedugem dan sebagainya. 60 tahun coba bayangkan. Begitu datang daftar, Pak saya daftar. Kenapa? Saya pengen masuk Islam. Ditarik. Jabat tangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Barakallah.
semua dosanya balas, hilang seperti bayi baru, seperti kertas polos. Plus begitu dia melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700. Sementara kalau dia melakukan satu kesalahan, cukup dibalas 1 sesuai dengan kesalahannya. Salah satu balasannya 1. Untung apa rugi ngono itu? Keutamaan apa bukan? Alhamdulillah kita udah Islam dari kecil. Urung tahu daftar, makanya leha-leha. Nah, yang pakai daftar barang lu dimusuhi keluarganya, berjuang dia. Ini leha-leha. Kenapa apa? Dipaksa, gelem ra gelem kowe Islam. Mbahmu Islam, bapakmu Islam. Umpama ora ya embuh. Oke ya. Waman khutimalahu indal mauti biha, dan barang siapa yang dibaginya ketika mati dengan kalimat itu, faja bisa adati, tentu ia mendapat kebahagiaan. Jadi ini orang mau mati, sebelum mati udah dapat dia la ilaha illallah itu talqin, dia pasti mendapat kebahagiaan al abadiyah yang kekal abadi. Oke, maju nunggu mati supaya matinya nanti bahagia di tempat kelam alam kelanggengan. Al abadiyah itu abadi. Alati lasakowata ba'daha, yang tidak akan ada penderitaan, tidak ada kecelakaan lagi sesudah itu. Abadi bagiannya, nggak ada penderitaan, nggak ada. Sehat tidak diselingi sakit, muda tidak diselingi tua, ingat tidak diselingi lupa, awas tidak diselingi burem. Nah saya kira ono plus ono min ono kae. Nabrak, cangkir ditabrak, kopi ditabrak, tumpah kabeh. Mentang-mentang ngepel dhewe apa dhewe. Ben ngepel aku dhewe. Ngaku ya aku dhewe. Nah saiki tapi sumpet ndak. Awas. Delok widodari ayu ya ayu tenan bening-bening. Oh saiki ora patek ayu ketok ayu. Ini burung. Nanti tenang sombet rano cemongkling tenan, paham ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian apa? Allahumma, kita didoakan. Ini sampan pakai boleh, sampan dari si sampan tambahkan dalam doa sampean, boleh pribadi boleh jamaah. Allahumma ya Allah, ya Karim, Zat yang maha pemurah, yang maha mulia. Nas'aluka, ini jamak kalimatnya. Nas'aluka, kami mohon kepadamu. Jadi saya berdoa nih mewakili jenengan. Beliau berdoa mewakili kita semua yang membaca kitab ini tentunya. Saya ora melo. Beliau burine didongakne apa ora. Tapi yang sekarang untuk kita. Nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah. Nah, antuh jiyana, supaya engkau menghidupkan kami. Aku mohon kepadamu ya Rob, supaya engkau menghidupkan kami. Watumi tanah dan mematikan kami. Wata beasana dan membangkitkan kami. Ala qoli di atas ucapan la ilaha illallah. Itu yang sering kita akhiri setelah tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul hakim. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu. Insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu bukan doa, tapi pernyataan kita. Doanya ini, Allahumma ya Karim, ya Allah wa Zat yang maha pemurah, yang maha mulia, nas'aluka, kami mohon kepadamu, anuqiyana, agar engkau menghidupkan kami, wa tumitana, dan engkau mematikan kami, wa tab'asana, engkau membangkitkan kami, ala qauli la ilaha illallah, di atas kalimat la ilaha illallah, mukhlisina, dengan ikhlas, dengan murni, tulus, tidak ada embel-embel. Wa walidina, tapi juga ya Allah jangan cuman kami, tapi tolong kedua orang tua kami juga ya Allah, kedua orang tua kami juga ya Allah. Terus apa nih? Wa akbabana, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, habibah kami, orang-orang yang saya cintai, semua didoakan.
sahabat, anak kami, istri kami, saudara kami, kakak, istri, ipar, murid-murid kami, sahabat kami, jamaah kami, itu orang-orang yang kami cintai. Nah, kalau sudah wal muslimin, syukur-syukur ya Allah, semua orang Islam ya Allah, berikan kehidupan, kematian, bangkit di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nufatu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa du'aan mustajabah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, apabila ada yang mau ditanyakan, dimusyawarahkan, nanti kita sambil santai-santai. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Kabul.